Paroki Santo Stefanus, yaitu Romo Simon Margono. Seandainya ada yang belum saya sebut, saya mohon maaf, mungkin ada yang menyusul, karena info yang kami dapatkan sementara ada 4 Romo yang akan memimpin misa sore hari ini. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Mungkin kalau agak mundur kita maklumi, sore ini suasananya karena hujan, jadi kita bersabar, kita sambil menunggu teman-teman yang masih di perjalanan. Sekian, terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sore hari ini kita diguyur hujan yang sangat deras, tapi rupanya tidak mengurangi semangat dari para ibu untuk hadir dalam perayaan Ekaristi dalam rangka menyongsong Rakorda kelima WKRI DPD Sumatera Selatan yang pada hari ini dilaksanakan di Paroki San Frades. Tema yang akan kita renungkan bersama ialah wanita Katolik RI memperjuangkan keadilan, selaras dengan bacaan, khususnya bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama, di mana Yesus menegaskan siapa yang hendak menjadi pengikutku, dia harus berani menyangkal diri dan memanggul salibnya setiap hari. Memperjuangkan keadilan adalah bagian dari cara menyangkal diri dan memanggul salib. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar melalui Ekaristi ini seluruh proses persiapan menyongsong Rakorda yang akan datang bisa berjalan dengan baik, terutama para panitia yang sudah dibentuk dan sudah mengadakan beberapa kali pertemuan, semakin dirahmati oleh Tuhan dan seluruh persiapan dapat dilakukan dengan baik dan semakin matang. Kita awali perayaan ini dengan sebentar masuk dalam suasana tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semua yang boleh hadir dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, teristimewa ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumatera Selatan yang sedang menyongsong pelaksanaan Rakorda yang akan datang. Bukalah kiranya mata hati kami dan juga telinga kami terhadap sabda-Mu,
dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda itu menurut teladan Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang Sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu binasa, dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberitakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku.
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahagia Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Ada yang basah kuyup? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau basah kuyup nanti masuk angin. Saudara-saudari, pembicaraan hari-hari ini sangat ramai dan hangat terkait dengan pelaksanaan pemilu, pesta demokrasi, dan kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, aman, sepertinya tidak ada konflik
tidak ada ketegangan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Di jari saya masih ada tanda biru, ya, tinta biru, tanda bahwa saya sudah menjadi warga Indonesia yang baik dan benar, karena sudah ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Sebelum pemilu sudah banyak hal disampaikan, pedoman-pedoman, panduan-panduan, kita harus memilih pemimpin yang seperti apa, seruan-seruan sudah kiranya bisa menjadi pegangan bagi gereja harus seperti apa. Ada yang sangat keras seperti Romo Manis mengatakan jangan pilih pemimpin yang mengangkangi etika, moral. Itu penting sekali. Lalu gereja juga melalui para pemimpinnya memberikan seruan. Kita hendaknya memilih pemimpin yang seperti apa. Sekurang-kurangnya pemimpin yang tidak punya rekam jejak yang gelap, rekam jejak yang melanggar hak asasi manusia, rekam jejak yang bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia, atau juga yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan. Jelas gereja menyuarakan suara kenabian. Dasarnya adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan umat manusia. Tetapi sudah memasuki bilik pemilu, itu tetap sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihan masing-masing. Pilihannya tergantung beras berapa kilo, amplop berapa besar isinya, dan seterusnya. Lalu mulai kemarin sampai dengan hari ini pembicaraannya tentang Praroro menang. Bukan Prabowo tapi Praroro. Prabowo yang menang bagi kita di luar dugaan, tapi itulah bagian dari pesta demokrasi, bagian dari pilihan. 56% bahkan memenangkan pemilihan dibanding yang lain 25 dan 16% perolehan suara. Lalu kita akan mendapat pemimpin yang untuk sementara ini jelas dan tegas, yakni Prabowo dan Gibran. Itulah bakal menjadi presiden dan wakil presiden. KWI juga menyerukan siapapun yang terpilih kita harus legowo menerimanya. Kita harus dengan ikhlas menerimanya, seraya tetap berdoa agar mereka menjadi pemimpin yang sungguh memikirkan bangsa dan negara. Saudara-saudari, perhitungan politik memang seringkali berbeda. Karena politik adalah kekuasaan. Politik berarti mengejar kekuasaan. Dan untuk mengejar kekuasaan itu sepertinya sah-sah saja menggunakan segala cara. Bahkan sekalipun bertolak belakang dengan nilai-nilai etik dan moral. Itu seakan-akan sah-sah saja. Karena yang direbut adalah kekuasaan. Segala macam cara bisa ditempuh. Seakan-akan begitu, dan memang faktanya begitu. Segala cara dipakai, yang penting saya bisa menang, saya bisa berkuasa. Sekalipun cara-cara yang dipakai bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diharapkan dan dihidupi oleh masyarakat. Melanggar norma-norma yang ada, melanggar, bahkan mungkin melanggar konstitusi, melakukan manipulasi, membuat konspirasi untuk menjatuhkan dan seterusnya. Itu namanya dunia politik, karena politik berarti mengejar kekuasaan dan kedudukan. Apalagi ditambah dengan ambisi untuk berkuasa,
ambisi untuk duduk dalam kekuasaan. Tapi itu dunia politik. Dalam politik itu tidak ada sahabat sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Dulu lawan, sekarang bisa kawan. Atau sebaliknya. Dulu lawan, sekarang bisa kawan. Tergantung kepentingannya seperti apa. Kalau itu menguntungkan, mungkin akan didekati. Tapi kalau merugikan, akan disingkirkan. Itu hal-hal yang lumrah dalam dunia politik. Soal benar, baik atau tidak, itu urusan yang lain. Tapi setiap orang yang sudah punya keinginan meraih kekuasaan, maka dia mencari strategi bagaimana caranya. Lalu kita mungkin bisa mengambil kesimpulan yang menang berarti strateginya tepat. Strateginya luar biasa. Strategi yang dipakai itu luar biasa sehingga mendapatkan suara sekian banyak. Yang kalah mungkin strateginya lemah, tidak menjangkau masyarakat luas sehingga perolehannya hanya 25% atau 16%. Itu sudah urusannya politik. Itu sudah lewat. Kita berharap hari-hari ke depan sampai dengan real count-nya akan ketemu kepastian siapa sebenarnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Lepas dari caranya bagaimana, tapi ukurannya adalah suara yang terbanyak. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita diberi panduan. Kalau itu tadi adalah dunia politik, tapi sekarang adalah bagaimana hidup sebagai orang-orang Kristiani. Prinsip apa yang harus dipegang? Prinsip apa yang harus dihayati dan dihidupi? Yesus mengajak para muridnya untuk menemukan sesuatu yang penting dan berharga. Setiap orang yang mau mengikut aku, jadi setiap orang yang mau mengikut aku, siapa saja yang ingin mengikuti Yesus, maka pedomannya adalah harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah sebuah pilihan yang seringkali tidak mudah. Menyangkal kecenderungan diri. Lalu yang kedua adalah memikul salibnya setiap hari. Dua hal yang seringkali secara spontan ingin kita hindari. Menyangkal kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari dalam diri. Kalau tema hari ini adalah berjuang untuk keadilan, mewujudkan kesejahteraan, wanita Katolik RI memperjuangkan keadilan, dan ini adalah nilai yang terus-menerus diusahakan dan diperjuangkan. Ada hal yang tidak mudah, karena harus berhadapan dengan upaya-upaya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan itu. Kalau kita mau berbuat baik, bisa jadi pada saat yang sama kita berhadapan dengan godaan-godaan untuk menghindar dari perbuatan baik. Kita dibujuk untuk tidak melakukannya. Kita dibujuk untuk cari mudah, cari gampang, cari yang menyenangkan, cari yang memuaskan. Dengan gampang nilai-nilai kebaikan itu ditinggalkan. Apalagi kalau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam keinginan kita. Menyangkal diri berarti berpegang pada prinsip yang baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah sendiri, sebagaimana yang kita imani sebagai ajaran Kristus. Contohnya adalah Yesus sendiri. Yesus berhadapan dengan kenyataan bahwa dia harus dihukum, dijatuhi hukuman mati, dan memanggul salib. Apakah tidak ada pilihan lain? Bisa. Sebenarnya Yesus bisa mengambil pilihan yang mudah,
menghindar dari kenyataan yang berat, menghindar dari hukuman mati, menghindar dari hukuman salib. Sangat mungkin. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus tidak. Dia datang dengan prinsip melakukan kehendak Bapa. Hanya itu pedomannya. Hanya itu prinsip hidup Yesus, melakukan kehendak Bapa. Para saudara yang terkasih, kalau kita ingin mengikuti Yesus, maka kita pun punya prinsip yang sama. Karena itu mengapa gereja tetap memberikan seruan kenabian di balik pelanggaran etik, di balik masa lalu pelanggaran HAM, di balik strategi yang jelek, yang buruk, lalu gereja menyuarakan suara kenabian seperti Romo Magnis yang dengan keras mengatakan, jangan pilih pemimpin yang mengabaikan atau melecehkan etika dan moral. Itu seruan yang luar biasa sebenarnya. Resikonya kalah, resikonya tidak diterima, resikonya diabaikan. Tapi gereja tetap diajak menyerukan suara kenabian itu. Dan itu termasuk kita yang adalah pengikut Kristus. Dalam keadaan apapun kita diajak berani menyuarakan suara keadilan, suara Allah sendiri. Bagi organisasi yang pada hari ini merenungkan secara khusus memperjuangkan keadilan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya kira keberanian bahwa keadilan adalah kehendak Allah. Keadilan adalah suasana di mana setiap orang mendapatkan tempatnya sesuai dengan martabat yang luhur sebagai ciptaan Tuhan. Maka nilai keadilan adalah kehendak Allah. Di mana terjadi ketidakadilan? Saya kira banyak di lingkungan kita bisa menemukan banyak bentuk-bentuk ketidakadilan. Bisa berupa kekerasan, bisa berupa intimidasi, bisa berupa pelecehan, bisa berupa macam-macam. Di Gereja Keuskupan Agung Palembang ada Komisi Justice and Peace. Di kongregasi-kongregasi juga ada imam atau biarawan-biarawati yang secara khusus menangani ini. Komisi Justice and Peace, keadilan dan kedamaian. Belum lama ada peristiwa di Batam, bagaimana seorang Romo berjuang membela kaum marginal yang seringkali terlibat dalam jual beli manusia. Ini sempat heboh karena dia membuat laporan perlakuan yang tidak adil kepada mereka yang seharusnya memiliki harkat dan martabat manusia, tetapi diperjualbelikan seperti barang. Romo Pascal, Keuskupan Pangkal Pinang, menjadi tokoh yang berjuang bagaimana orang-orang yang seperti ini harusnya mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Rasanya WKRI bisa menjadi wajah gereja yang berjuang agar keadilan itu tetap ditegakkan lewat cara-cara yang sangat sederhana. Organisasi WKRI di cabang, di ranting, atau Dewan Pimpinan Daerah bisa melihat fakta-fakta dan kenyataan di mana ada ketidakadilan. Maka salah satu yang dilakukan adalah berani keluar, berani bergerak keluar, hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah situasi di mana kekerasan terjadi, pelanggaran hak asasi manusia terjadi, atau juga hadir di tengah-tengah kemiskinan. Beberapa waktu yang lalu saya kira masing-masing kelompok atau organisasi, cabang maupun ranting,
sharing kegiatan-kegiatan yang dilakukan, memberikan bingkisan, mengunjungi orang-orang yang sakit, atau juga peduli kepada mereka yang berada dalam penjara. Itu bagian dari tanda kehadiran kasih Allah, tanda kehadiran suara Allah di tengah-tengah situasi yang membuat banyak keprihatinan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu para saudara yang terkasih, mari kita tetap menghayati bagian ini. WKRI selalu dipanggil untuk hadir bukan hanya di dalam, tapi di luar, menjadi wajah-wajah gereja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi konkret masyarakat. Berani menyangkal diri, lepas dari kenyamanan, bukan hanya menikmati kenyamanan, tidak berani keluar, tetapi berani turun dari situasi aman dan nyaman, lalu bergerak masuk dalam begitu banyak keprihatinan-keprihatinan zaman ini di tengah masyarakat. Berani menyangkal diri, maunya saya aman saja, kegiatan cari tempat-tempat yang menyenangkan saja. Kenapa kok harus masuk di tempat-tempat yang sulit? Mungkin secara spontan begitu, tetapi kita dipanggil untuk berani menyangkal diri, melepaskan diri dari rasa aman dan nyaman diri sendiri, dan kemudian bergerak keluar, berbagi, meneguhkan mereka yang berada dalam kesulitan dan keprihatinan. Sesuatu yang tidak mudah. Maka Yesus juga mengajak tetap berani memanggul salib. Tidak populer langkah-langkah seperti ini. Seruan-seruan gereja tapi tidak populer, seringkali tidak populer, diabaikan, disepelekan. Kalau kita berteriak tentang etika dan moral, ajaran-ajaran yang baik dan benar, ajaran-ajaran yang bermakna atau seruan-seruan yang bermakna, seringkali diabaikan. Itu sudah ketinggalan zaman kuno. Tapi Yesus tetap mengajak bahwa bagian ini adalah bagian dari identitas Kristiani kita. Maka kita teguhkan iman kita, kesadaran sebagai pengikut Kristus, bahwa saya adalah pengikut Kristus. Kesadaran ini penting. Saya adalah pengikut Kristus. Tandanya adalah bahwa saya sudah disaturagakan dengan Kristus. Di mana kita disaturagakan dengan Kristus? Kita disatukan dengan Kristus lewat sakramen baptis. Di situ kita diberi identitas Kristiani. Di situ kita diangkat sebagai keluarga Allah, disatukan dengan Kristus, tapi sekaligus otomatis melalui baptisan itu kita diutus untuk ikut serta ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah. Antara lain dengan memperjuangkan keadilan. Kita tidak bisa menghindar dari tugas perutusan ini. Maka sebagai pengikut Kristus, kita diajak pula semakin mendekatkan diri dengan Kristus. Ada kalanya ketika menjadi pengikut Kristus, kita menjaga jarak. Ada kalanya kepentingan-kepentingan manusiawi kita membuat kita kehilangan makna dari ajaran Yesus. Ada kalanya relasi kita dengan Kristus menjadi kabur, menjadi suam-suam kuku, karena begitu banyak kepentingan-kepentingan kita. Spirit WKRI bisa jadi suatu saat kabur, karena ditutupi oleh begitu banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Maka kesadaran sebagai pengikut Kristus ditambah lagi dengan kesadaran sebagai anggota Wanita Katolik Republik Indonesia, maka kita diundang untuk memaknai setiap spirit, setiap semangat, dan jangan sampai kehilangan roh itu, jangan sampai kehilangan api itu, supaya kita masing-masing pribadi maupun sebagai organisasi sungguh bisa menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan sendiri.
Itu pada hari ini kita juga berdoa agar hari-hari ke depan pasca pemilu negara dan bangsa kita tetap berada dalam kondisi aman dan tentram, dihindarkan dari begitu banyak ketegangan yang mengarah kepada perpecahan, pertikaian, dan konflik antar kelompok, antar pihak-pihak yang punya kepentingan. Doa-doa kita saya kira akan mendatangkan berkat yang melimpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa menjelang Rakorda kelima Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumatera Selatan. Para ibu yang terkasih, suster, bapak, mari kita berdiri, kita doakan bersama. Yang tidak punya teks sudah ada di videotronnya mungkin ya. Kita doakan secara perlahan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melibatkan manusia untuk melaksanakan misi keselamatan-Mu bagi dunia. Untuk itu Engkau memanggil para nabi dan bahkan Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus melaksanakan perutusan itu dengan ketaatan total. Hidup, pewartaan, karya, dan pelayanan sepenuhnya Ia arahkan demi terwujudnya kehendak Bapa dan keselamatan dunia. Ia memanggil para murid untuk terlibat aktif melaksanakan misi tersebut. Begitu dalam sejarah Engkau memanggil siapapun untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Wanita Katolik RI DPD Sumsel dengan caranya yang khas telah berusaha untuk terlibat dalam misi tersebut, menghantar siapapun masuk dalam pengalaman akan kasih-Mu, membantu mereka mengasihi sesama dan semesta, sebagaimana Engkau telah mengasihi banyak kegiatan diprogramkan dan dilaksanakan dengan penuh cinta kasih. Melalui Rakorda kelima, kami ingin berhenti sejenak, mengenang dengan penuh syukur masa yang baru saja berlalu, merangkul masa depan dengan harapan, menjalani hidup hari ini dengan penuh semangat. Demi karya keselamatan nyata bagi dunia, bangsa Indonesia tercinta, dan secara khusus bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi kami. Semoga karena daya Roh Kudus, Rakorda kelima berjalan sesuai dengan maksudnya, terutama sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Berkatilah panitia agar bisa melayani dengan tuntas demi suksesnya Rakorda 5. Berkatilah seluruh peserta Rakorda 5, supaya masing-masing dalam kapasitasnya memberi yang terbaik demi organisasi yang semakin berkenan kepada Bapa, seperti Kristus karena cintanya yang tanpa pamrih dan tidak pilih kasih, dalam persaudaraan yang sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria, Bunda pelindung kami, doakanlah kami. Santa Ana, pelindung organisasi kami, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Santa Ana. Santa Ana, dengan hati penuh hormat kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada Bendahara Rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita, Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria.
Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan. Berilah kami para anggota semangat agar selalu siap sedia memberi kesaksian tentang Sang Sabda Yesus Kristus dalam pengalaman cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sana bersama Dikau kami akan memuji dan meluluhkan Allah. Padamu juga ya Ibu, kami mempercayakan suka dan duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami supaya bertambah subur dalam cinta kasih dan kerelaan berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan Allah dan Bapa kami. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan. Tuhan Yesus, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk mendengarkan. Namun kami sering kurang peka atas jeritan ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berdoa. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam dan diakon. Semoga Bapak Paus, para uskup, para imam dan diakon senantiasa Engkau pimpin, supaya mereka taat, setia kepadamu, dan karenanya mampu menghantar domba-dombanya berjumpa dengan Kristus dalam setiap pengalaman hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa ini, anugerahilah para pemimpin bangsa kami kepekaan akan masalah-masalah sosial yang dialami oleh rakyat, supaya kehadiran mereka di tengah masyarakat betul-betul hadir untuk melayani dan mengantar rakyat kepada hidup yang damai dan sejahtera dan adil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wanita Katolik RI DPD Sumsel, semoga hari-hari peziarahan rohani kami dalam rangka mempersiapkan Rakorda kelima Engkau berkati, supaya hati setiap anggota semakin peka akan kenyataan sosial yang ada dan siap melayani demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Rakorda kelima, semoga Rakorda kelima Wanita Katolik RI DPD Sumsel yang akan kami adakan beberapa waktu ke depan bisa berjalan dengan baik, karena Engkau sendiri yang berkarya. Semoga melalui Rakorda ini, Wanita Katolik RI semakin terbuka hatinya dan memiliki semangat bela rasa yang tinggi untuk memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Wanita Katolik RI Sumatera Selatan di Santo Fransiskus de Sales, hari ini giliran kami berhimpun di Paroki Santo Fransiskus de Sales. Semoga kehadiran Wanita Katolik RI menggugah semangat ibu-ibu di paroki ini untuk terlibat aktif dalam misi gereja demi keadilan dan keselamatan sesama. Semoga semakin banyak pula ibu-ibu di paroki ini yang mau bergabung dengan Wanita Katolik RI DPD Sumsel. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir dalam perayaan ini
semakin peka akan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita, untuk selanjutnya mampu bersikap seperti Yesus dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, terutama masalah keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikian permohonan kami, sudilah Engkau mendengarkan dan menjadikan kami pejuang-pejuang keadilan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi,
surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
dan Uskup Agung kami Yohanes, dan Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu." Kau yang menghapus dosa
bangsa dunia. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah menerima sabda yang membuka hati kami terhadap kesanggupan-Mu. Semoga dunia kini Kau penuhi dengan kebaikan, keadilan dan cinta kasih perbuatan tangan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat sore. Izinkan saya mewakili Wanita Katolik RI DPC Santo Fransiskus de Sales menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Selamat datang yang terhormat kepada Romo Penasehat Rohani Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, Romo Kris, para Romo Penasehat Rohani Wanita Katolik RI DPC dari Santo Paulus, Stefanus, dan Santa Maria, dan juga tentu saja kepada Romo Penasehat Rohani DPC San Prades yang kami kasihi, Romo Yosef Sutrisno Amirullah. Terima kasih dan selamat datang kepada para presidium, para senior, dan semua ibu-ibu yang luar biasa hebat, anggota Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, serta tentu saja kepada bapak-bapak yang setia mendampingi dan menemani selama misa safari. Terima kasih kepada suster dari Biara Rifortorto, terima kasih kepada DPH dan yang mewakili, kepada kelompok kategorial, sungguh luar biasa, terima kasih yang begitu banyak. Dan kami juga dalam kesempatan ini mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kesalahan ketika dalam pelaksanaan misa safari di sore hari ini. Ibu-ibu, semoga kita tetap sehat, happy, tetap semangat melanjutkan misa safari di bulan depan dalam rangka Rakorda di bulan Juli nanti. Romo dan ibu-ibu sekalian, setelah misa berkat kita akan foto bersama di sini, dan nanti setelah misa dilanjutkan dengan ramatama yang sederhana di lantai 1. Demikian, sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa di Misa Safari Ekaristi pada bulan yang akan datang. Kita akan bergeser ke paroki berikutnya, Paroki Hati Kudus, gitu ya. Oh, Seberang Ulu. Paroki Seberang Ulu itu dengan Romo Hans selaku pastor parokinya. Sesudahnya ke Pelaju ya. Pelaju Romo Luis yang juga selalu setia hadir dalam perayaan Ekaristi Safari, dan nanti terakhir di Pasang Surut, Hati Kudus dan kemudian Pasang Surut. Semoga berjalan dengan baik. Ibu-ibu sudah menampakkan komitmen dan kesetiaan. Hujan deras tetap pantang menyerah hadir dalam kebersamaan kita pada sore hari ini. Tepuk tangan untuk para ibu yang luar biasa. Tentu kita akan berkomitmen juga untuk hadir pada bulan berikut-berikutnya. Kita akan mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan dan sesudahnya menyanyikan himne. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Para romo diharapkan untuk tidak ke Sangkriti dulu, untuk berfoto bersama-sama. Pertama, sesi foto untuk para romo dan presidium, semua presidium dan para sesepuh. Silakan para presidium dan mantan-mantan presidium. Di belakang, Bu Hendro di belakang, Bu Gunarti silahkan. Sesi foto yang kedua untuk tuan rumah yaitu DPC Santo Franciscus de Sales. Mohon teman-teman dari cabang San Frades untuk bersiap-siap. Teman-teman dari cabang mohon cepat, yang kor mohon segera turun untuk foto bersama para romo. Cepat sedikit teman-teman, monggo diaturi. Teman-teman dari cabang San Frades, teman-teman yang habis kor, cepat sedikit karena waktunya sudah larut. Setelah San Frades, sesi foto setelah San Frades dari WKRI DPC Santo Stefanus. Mohon bersiap-siap untuk teman-teman dari DPC Santo Stefanus.